Baik pemirsa, kita telah sampai di segmen penghujung Lunch Talk hari ini. Dan selanjutnya kita akan kembali menyapa Mas Fajrul Rahman di ujung telepon. Mas Fajrul? Iya, Mas Fajrul. Mas Fajrul masih ada di ujung telepon? Ya, nampaknya kita kesulitan untuk menghubungi Mas Fajrul. Kita langsung ke Mas Gun Gun aja. Ya, Mas Gun Gun, tadi yang menarik di penghujung segmen berikut sebelumnya kita sempat membahas ini ada beberapa skenario rebound nih kalau Jokowi mau memenangkan tanda kutip kembali opini publik yang sudah sangat menurun karena drama Komjen Pol Budi Gunawan ini. Kira-kira apa saja skenario-skenarionya selain tentunya memilih seseorang yang langsung saja udah pasti bersih. Sebetulnya Jokowi ini masih diuntungkan ada spekulasi juga yang beredar di masyarakat ya, bahwa sebenarnya Jokowi tidak happy kan dengan pengusulan itu karena ada tekanan, kemudian tetap dikeluarkan untuk kemudian berharap status TSK dari KPK itu kemudian mempengaruhi juga proses ini, artinya persepsi di masyarakat. Ini kan spekulasi. Spekulasi ini sebenarnya bisa dikonfirmasi dari polisinya Pak Jokowi. Kalau kemudian ternyata Pak Jokowi tetap melantik, berarti spekulasi itu terpatahkan. Nah, sekarang bagaimana menurut saya reboundnya Pak Jokowi itu paling penting adalah dia tidak melanjutkan ini, bisa strategi antara untuk menjaga psikopolitis ya. Tidak langsung ganti sekarang Pak Sutarman gitu ya, tapi dia tetap misalnya sampai fase menjelang akhir masa pensiunnya 10 Oktober, tetapi disiapkan nama lain yang kemudian tidak tersangkut kasus hukum. Ya memang sulit mencari orang bersih ya, sangat sulit mencari orang sempurna. Mesti ada aja 1-2 kasus yang berhimpitan dengan dia karena namanya pejabat ya. Tetapi apakah indikatornya ada resistensi publik yang masif atau tidak terkait dengan itu? Nah, kalau kemudian sosok yang dipilih itu adalah sosok yang punya resistensi publik yang masif, berarti ada sesuatu yang salah. Salah itu legal formalistik di wilayah hukum pengadilan, inkrah putusan, atau salah ada identifikasi yang kemudian publik tentu sudah melakukan banyak investigasi seperti teman-teman ICW, teman-teman pegiat ya, aktivis anti korupsi, kan mereka tahu punya track record termasuk juga data dari PPATK dan KPK. Nah, ini semua menjadi satu data forensik dalam proses kita bergiat dalam konteks anti korupsi. Nah, ini yang kemudian harusnya menjadi semacam pertimbangan Presiden. Bagus kalau bagi Presiden tidak melanjutkan ini, kemudian dia mencoba untuk mencari ruang verifikasi sejumlah orang yang mungkin 1 atau 2 komjen baru di bintang 3. Kemudian tetap memaksakannya agak repot ya. Nah, ini terakhir juga, apakah nantinya akan ada dampak bagi Jokowi saat Jokowi mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain? Oke, ini udah catatan pertama, bisa dikatakan mengecewakan masyarakat ya, seperti itu. Apakah nanti akan ada dampak terhadap kebijakan Jokowi yang lainnya? Kalau Jokowi tetap melantik, ini pasti akan menjadi bola panas yang terus menggelinding. Taruhannya adalah partisipasi masyarakat berperhatian, atentif publik, dan kelompok elit yang tidak akan mendukung. Jangan abaikan masyarakat berperhatian meskipun jumlahnya plus minus 15%, dan kelompok elit yang mungkin plus minus 5%, jangan masyarakat awam pada umumnya yang lebih banyak persentasenya, tetapi kelompok berperhatian atau atentif publik dan elit opinion ini mempengaruhi ruang opini, ya karena mereka opinion maker. Termasuk mereka menjadi fasilitator antara elit dengan masyarakat. Nah, kalau kemudian mereka sudah bergerak, ini agak bahaya. Kenapa? Karena akan jadi inisiasi yang sifatnya masif untuk tidak mempercayai apapun yang dilakukan oleh Jokowi. Saya agak menyayangkan karena Pak Jokowi itu waktu kampanye tagline-nya bagus banget, filosofis banget, komunitarianism perspektif, ya, kekitaan. Jadi kekitaan yang dibangun itu kan harusnya tidak sesuatu yang artifisial aja, baju, ucapan, omongan, retorika, tapi juga kebijakan. Nah, sekarang saatnya menagih janji Jokowi karena ini bukan masa kampanye, tapi ini masa memerintah. Kalau dia partainya sebagai ruling party PD Perjuangan dan
mitra koalisinya itu tidak menjaga Jokowi, maka yang harus menjaga Jokowi adalah masyarakat. Masyarakat. Saatnya menjaga Jokowi. Jangan sampai opini publik ini berujung mosi tidak percaya seperti yang Jangan sampai Pak Jokowi juga salah langkah lagi. Cukup sekali ini di 100 hari pertamanya, dan masyarakat terus mendukung dan mengawal kebijakan Jokowi lainnya. Baik, ini. Terima kasih Mas Gun Gun atas hadirannya, dan Mas Fajrul Rahman, terima kasih juga telah bergabung lewat sambungan telepon bersama Lunch Talk. Kami akan kembali pemirsa usai jeda berikut.